Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu sehat, selalu happy, dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.2. Untuk tema 2, materi bahasa Indonesia yang kita pelajari adalah kalimat tanya dan mencari arti kosakata. Nah, kita pelajari dengan baik di video ini ya. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan kata tanya? Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan suatu informasi. Contohnya apa, kapan, di mana, bagaimana, dan lain-lain. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang memuat pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh informasi atau jawaban. Sebagai contohnya, apa yang sedang kamu pelajari sekarang? Atau bisa juga bertanya, kapan kita akan mendapatkan vaksin COVID-19? Kata tanya ada 7 macam, fungsinya berbeda-beda. Misalnya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, kemana, atau dari mana, serta berapa. Kita pelajari masing-masing kata tanya satu demi satu ya. Kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda, sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi bacaan. Jawaban dari kata tanya apa dapat berupa nama benda atau pengertian dan penjelasan yang ditanyakan. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan nama orang, tokoh cerita, atau pihak yang terkait dengan suatu peristiwa. Jawaban dari kata tanya siapa dapat berupa nama orang, nama tokoh, atau nama pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, jawaban dari kata tanya kapan dapat berupa kata penunjuk waktu, seperti jam, hari, tanggal, tahun, dan sebagainya. Atau bisa juga dengan kata hubung penanda waktu, seperti setelah, sebelum, saat, atau ketika. Kata tanya di mana, kemana, dan dari mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Kata tanya kemana berfungsi untuk menanyakan tempat tujuan. Sedangkan kata tanya dari mana berfungsi untuk menanyakan tempat asal. Sebagai contoh, kita akan membuat kalimat pertanyaan dengan ketiga kata tanya tersebut. Contoh untuk kata tanya di mana. Di mana tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh? Contoh untuk kata tanya kemana. Kemana kita akan pergi berlibur? Dan contoh untuk kata tanya dari mana. Dari mana kereta itu datang? Kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya sebuah peristiwa. Jawaban dari kata tanya mengapa adalah alasan atau sebab terjadinya peristiwa ditandai dengan konjungsi atau kata hubung sebab atau karena. Kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan suatu hal atau kabar, atau dapat pula untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu hal. Jawaban dapat berupa penjelasan keadaan atau penjelasan cara pembuatan sesuatu. Kata tanya berapa. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Jawaban dari kata tanya berapa dapat berupa penjelasan jumlah atau satuan hal yang ditanyakan.
Oke, selanjutnya kita akan berlatih melengkapi kalimat tanya yang rumpang. Kalimat tanya yang rumpang biasanya belum dilengkapi dengan kata tanya, sehingga kita diminta melengkapinya dengan kata tanya yang sesuai. Oleh karenanya, langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, cermati informasi yang ingin diperoleh dari pertanyaan tersebut. Kemudian kita lengkapi dengan kata tanya yang sesuai dengan fungsinya. Oke, kita perhatikan percakapan berikut ini. Titik-titik kamu terlambat. Kemudian ada jawaban, maaf, aku terlambat karena ban sepedaku bocor. Nah, kita perhatikan kalimat jawaban tersebut. Terdapat kata hubung atau kata konjungsi berupa karena. Karena dapat menyatakan sebuah alasan. Jadi, kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan tersebut adalah mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan, sehingga kalimat pertanyaan yang lengkap menjadi mengapa kamu terlambat? Kemudian percakapan yang kedua, titik-titik kamu akan pergi berlibur? Kemudian jawabannya adalah aku akan pergi ke Pulau Bali. Nah, jawaban berupa ke Pulau Bali menyatakan tempat tujuan. Jadi kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan tersebut adalah kemana. Sehingga kalimat pertanyaannya menjadi, kemana kamu akan pergi berlibur? Contoh percakapan yang ketiga, titik-titik gelas kopi yang sudah kamu minum? Kemudian ada jawaban, 2 gelas kopi. Nah, jawaban 2 gelas kopi menyatakan jumlah. Jadi, kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya tersebut adalah berapa. Sehingga kalimat pertanyaannya menjadi, berapa gelas kopi yang sudah kamu minum? Selanjutnya, kita akan berlatih membuat kalimat tanya. Kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, awali kalimat tanya dengan huruf kapital. Yang kedua, gunakan kata tanya yang sesuai fungsinya untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Kemudian, ada baiknya kata tanya diletakkan di awal kalimat tanya. Dan langkah terakhir, akhiri kalimat pertanyaan dengan tanda tanya. Berikut ini adalah bacaan yang akan kita gunakan untuk berlatih membuat kalimat tanya. Semisal kita menginginkan informasi berupa letak Kali Adem. Kalimat tanya yang kita buat adalah, di mana letak Kali Adem? Kemudian jawabannya adalah, Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Kemudian, jika kita menginginkan informasi berupa fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu, maka kata tanya yang kita gunakan adalah apa? Jadi, kalimat tanya yang kita buat adalah, apa saja fasilitas di areal wisata Kali Adem dulu? Kita menambahkan kata saja di belakang kata tanya apa, karena jawaban yang kita inginkan lebih dari satu, yaitu ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Contoh berikutnya, misal informasi yang ingin kita dapatkan adalah keterangan waktu saat fasilitas di areal wisata Kali Adem lenyap terkubur lahar, maka kata tanya yang kita gunakan adalah kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu, sehingga kalimat tanya yang kita buat adalah kapan sebagian besar fasilitas di areal wisata Kali Adem lenyap terkubur lahar? Jawabannya adalah setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006. Contoh bacaan berikutnya. Informasi yang ingin kita dapatkan dari bacaan berupa alasan Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia, maka kata tanya yang kita gunakan adalah mengapa. Jadi, kalimat tanya yang kita buat adalah mengapa Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia?
Jawabannya dapat berupa karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Contoh bacaan selanjutnya. Semisal kita menginginkan informasi berupa penjelasan cara agar masyarakat Kelurahan Babakan Pasar sadar dengan masalah sampah, maka kata tanya yang kita gunakan adalah bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses. Jadi, kalimat tanya yang kita buat adalah bagaimana cara pemerintah Kelurahan Babakan Pasar membuat warga sadar akan kebersihan lingkungan. Jawabannya adalah Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Dalam mengajukan atau menjawab sebuah pertanyaan, kita terlebih dulu harus memahami arti kosakata tersebut sebelum menjawab atau membuat pertanyaan. Nah, bagaimana jika kita tidak tahu arti kosakata tersebut? Maka kita dapat mencari arti kosakata tersebut melalui KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus. Kamus adalah buku yang memuat kumpulan istilah disertai penjelasan atau makna istilah tersebut, dan istilah tersebut tersusun menurut urutan abjad dari A sampai Z. Langkah-langkah mencari arti kosakata dengan kamus. Yang pertama, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari. Apabila kata yang ingin kita cari sudah berupa kata dasar, maka kita dapat meneruskan ke langkah yang kedua. Buka halaman kamus yang memuat huruf awal kata dasarnya. Selanjutnya, perhatikan kata yang ditulis bagian kiri atas dan kanan atas. Apakah kata yang akan dicari ada di halaman tersebut? Selanjutnya, setelah ketemu letak kata dasarnya, kita baca arti kata sesuai yang kita cari. Sebagai contoh, kita akan mencari arti kata belajar. Nah, kata belajar memiliki kata dasar berupa ajar, sehingga terlebih dahulu kita akan menemukan letak kata ajar pada kamus. Langkahnya sebagai berikut. Buka halaman kamus yang memuat huruf awal kata. Misalnya pada kata ajar, maka huruf pertamanya adalah A. Selanjutnya, kita perhatikan bagian kiri dan kanan atas pada halaman tersebut. Bagian kiri A dan bagian kanan adalah abdi. Kata ajar, huruf kedua adalah J. Huruf kedua juga diurutkan sesuai abjad. Jadi, ternyata tidak terletak di halaman tersebut. Apabila masih belum menemukan arti kata pada halaman tersebut, maka kita lakukan langkah yang keempat, yaitu ulangi langkah sampai menemukan arti kosakata pada halaman kamus dengan urutan alfabetis yang sesuai dengan huruf penyusun kosakata tersebut. Nah, ternyata kata ajar terdapat pada halaman 23. Kemudian di bawahnya kita menemukan kosakata belajar. Dan kita mendapatkan arti dari kosakata belajar, yaitu berusaha mengetahui sesuatu atau berusaha memperoleh ilmu pengetahuan, kepandaian, atau keterampilan. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.